Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Multi Organik TV. Oke teman-teman, hari ini saya akan mereview cabai organik kita, full organik tanpa pupuk kimia sama sekali, yang telah berumur 81 HST. Oke, ini sekedar review ya. Bagaimana penggunaan pupuk organik dari metode jadam, yaitu penggunaan CLF dan JMS pada cabai kecil varietas ori 212 umur 81 HST. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami. Yuk kita pindah ke kamera belakang. Oke teman-teman, nah seperti inilah keadaannya cabai organik kita yang full organik tanpa pupuk sintetis, kimia sintetis manapun. Urea, NPK, yang Foscaus, berbagai merek itu tidak akan saya gunakan di sini. Tidak saya gunakan di sini. Saya hanya menggunakan metode full organik, yaitu yang dari metode jadam ya teman-teman, menggunakan JMS, Jadam Microorganism Solution, dan CLF itu ya teman-teman, Jadam Liquid Fertilizer. Nah seperti itu. Nah besok saya akan melakukan pemupukan menggunakan JMS dan CLF itu ya teman-teman. Saya biasanya menggunakan CLF itu kadang-kadang berbarengan dengan JMS atau sendiri-sendiri. Kadang-kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali itu JMS, minggu sekali, dan minggu berikutnya adalah JLF. Berhubung kemarin itu ditinggal ke Malang, saya ada keperluan ke Malang, akhirnya tidak sempat melakukan pemupukan. Akhirnya banyak yang agak kuning ya teman-teman, daun bawahnya ini gitu. Namun rata-rata buahnya seperti ini teman-teman. Oke. Gini ya buahnya. Bagaimana menurut kalian para senior pertanian? Apakah lebat, apakah kurang? Ini umur 81 HST ya teman-teman. Ya gitu. Ini banyak yang kena tungau ya teman-teman, kayak gini nih. Kayak gini nih. Jadi gak apa-apa, saya biarkan saja. Memang seperti inilah keadaannya menggunakan metode full organik, full tanpa pupuk kimia sama sekali, dengan menggunakan JMS ya teman-teman, kayak gitu. Untuk pupuk dasaran ya, pupuk dasar itu saya tidak menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang apapun ya teman-teman. Tidak menggunakan pupuk kompos dan pupuk kandang apapun di dasar ini. Saya menggunakan tanah saja yang sebelumnya sudah saya kocor JMS selama 5 kali berturut-turut ya teman-teman. Jadi sebelum tanam itu saya kocor dengan menggunakan irigasi tetes ini. Nah ini ketutupan mana ya? Ini ada lubang di sini, ada untuk pengairannya. Nah ini kayak gini ya. Ini saya kocorkan tanaman ini, lahan semuanya ini menggunakan JMS selama 5 kali berturut-turut ya teman-teman. Full JMS gitu berturut-turut. Saya kocorkan tanpa pengenceran. Seret selama 1 jam gitu kocor. Besoknya kocor lagi selama 5 hari berturut-turut, jadi 5 kali. Itu saya kocor JMS. Jadi untuk persiapan pupuk dasarnya itu sajalah untuk pembenahan tanah. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. Ini sudah umur 81 HST. Tiap-tiap tangkai ini ada 2 ya teman-teman. Kayak gini ya. Sini ini 2 ya. 2. Di sini juga ada yang sekaligus 3 kayak gini nih. Mana ya? Ini 3 tompol, ini ada yang 2 gitu. Ini yang 2. Ini 2 ya. Gitu teman-teman. Nah, 1 2, ada yang 1, ada yang 3 gitu. Jadi kayak gini lah. Ini umur 81 HST ya teman-teman. Jadi menurut kalian bagaimana? Buahnya lebat atau tidak? Nah, untuk yang di sana kan besar-besar ya teman-teman. Ya. Besar-besar, tinggi-tinggi. Yang kayak gini nih, ini kurang merata ya. Tapi cukup sehat karena sudah saya perbaiki JMS dengan CLF itu. Tidak merata ini karena ya kalian tahu lah, gara-gara cipluan. Kalau kalian menyimak video saya sebelumnya, cipluannya itu awal tanam ketika lomboknya masih kecil, masih umur berapa itu ya? Umur 31 enggak salah. Iya, umur 1 bulan itu cipluannya sudah tinggi. Waduh. Kalau kalian menyimak pasti tahu bagaimana lebatnya buah cipluannya. Ini saya pangkas untuk memenikan lombok ya teman-teman.
karena cahaya tidak terlalu masuk, akhirnya tidak begitu merata. Tapi ternyata seperti ini ya, ini mulai sehat lagi ya, pupus lagi, sehat lagi. Ini juga ini saya potong di sini karena ke yang kesini itu kena apit, terus yang tumbuh saya tumbuhkan satu di sini, ini sudah mulai sehat lagi, ini juga sudah sehat lagi. Nah ini sudah sehat, ini juga sehat ya, rimbun ya teman-teman. Cuman buahnya ya masih belajar berbuah, belajar mentil ya, masih bunga-bunga kecil-kecil seperti ini ya, belajar berbuah dan belajar mentil kayak gitu ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ini yang kemarin kena apit itu, namun sudah kembali sehat seperti ini, sudah mulai mentil-mentil juga, nggak apa-apa, kita biarkan. Ini juga ada sakar di sini, ada, nggak apa-apa, ini dikembangkan saja, bagus. Ini buahnya teman-teman ya, kayak gini. Yang sama maksud sakar itu ini teman, apa, wiwil ini yang menyedot itu kan, sakar itu kan penyedot nutrisi, jadi larinya ke sini, Ini karena yang ini sudah ya, sudah tidak bagus lah yang ini, jadi dia mulai bentuk cabang baru gitu ya. Ini teman, buahnya kayak gini ya, seperti ini buahnya. Bagaimana, lebat atau tidak? Ini umur 81 ya teman-teman, full organik, full sefull-fullnya, tidak ada pupuk kimia sama sekali. Nah ini teman-teman ya, penampakannya juga sudah, buahnya sudah kayak gitu, kayak gini ya. Kayak gini ya teman-teman. Ini sudah mulai kuning-kuning, besok akan saya pupuk, dan saya akan buatkan videonya. Kebetulan saya sudah menyiapkan GMS umur 2 hari itu. Besok waktunya, gelembungnya sudah banyak, besok waktunya memakai. Oke teman-teman, kayak gitu. Untuk pengocoran GMS, nah nanti besok akan saya buatkan videonya. Silakan simak ya teman-teman, bagaimana cara saya memupuk GMS ya teman-teman. Ini juga sudah bagus ya teman-teman, bagusnya sehat-sehat kayak gini ya. Ini cabangnya 2 ini teman-teman. Memang sengaja saya tumbuhkan cabang 2 ini. Enggak apa-apa. Ini batangnya sudah besar ya, gemuk-gemuk kayak gini ya. Batangnya gemuk-gemuk. Nah ini ya teman-teman, yang saya tunjukkan. Ini kena penyakit layu fusarium ya. Kayaknya layu fusarium ini teman-teman. Kalau orang sini bilangnya mungkin ya layu fusarium. Ciri-cirinya ketika ini layu, tiba-tiba layu, terus ini ada ini miselia jambor ya, kayak gini, begitu ya. Ini juga bosok, ini yang sebelah sini tuh, yang sebelah sini sudah bosok kayak gitu ya. Ini akan saya, ini masih hidup teman-teman, buahnya juga banyak ini, eman. Jadi kalau mau dipotong, ini akan saya kocorkan dengan GMS ya besok teman-teman. Kita lihat apakah bisa memperbaiki, bisa menyembuhkan ini. Karena yang Kejadam katakan itu, keberagaman itu adalah salah satu prinsip keberhasilan dalam pertanian, keberagaman dalam tanah ini ya teman-teman. Jadi saya akan coba kocorkan sini. Nah, gitu ya penampakannya. Ada yang sudah berbuah banyak ya, cukup banyak ya. Kalau menurut saya ini cukup banyak. Untuk metode full organik ya teman-teman, karena saya tidak menggunakan kimia. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalah? Apakah cukup tidak kalah dengan metode konvensional? Ini rata-rata pucuknya sehat-sehat ya teman-teman. Pucuknya sehat-sehat rata-rata. Jadi kalau pucuk itu masih sehat, jadi tidak usah khawatir ya teman-teman, pasti akan kembali normal. Gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Ini tuh buahnya juga lumayan, juga mulai belajar. Ini sampai kena greenhouse ya teman-teman, tingginya sampai kena greenhouse. Jadi ya oke lah, gak apa-apa, biarkan saja kayak gini. Jadi teman-teman, ini juga buahnya lumayan banyak ya. Ini pupusnya juga masih sehat-sehat, jadi oke. Ini batangnya besar loh teman-teman. Ini untuk organik itu kayak gini nih. Ini untuk sakar yang sini, wiwil kasar, kita potong saja.
untuk sakar-sakar wheel kasarnya itu kita potong. Nah ini juga, ini ada sakarnya. Ini ada 2 sakar. Ini kemarin kan patah ini kan. Ini kan patah ini cabang giginya. Jadi dia tumbuh lagi 2. Ini tumbuh lagi itu 1, 2 ya teman-teman. Ini terserah kalian, pilih yang paling sehat ya. Pilih yang paling sehat untuk dipangkas. Nah, kalau saya karena berhubung ini sudah di bawah ini sudah kokoh, ini sudah kokoh, sangat besar ya batangnya teman-teman ya. Ini sudah kokoh. Jadi saya tidak memangkas yang sini. Ini akan saya tumbuhkan. Ini juga akan saya tumbuhkan. Nah, jadi ini sehat semua. Jadi kalau teman-teman ingin memilih satu nggak apa-apa. Mungkin cuma saya ini ingin menumbuhkan saja. Jadi eman-eman. Karena mengejar produksi ya teman-teman. Kecuali yang di sini. Nah, kalau wheel yang di sini harus dipangkas karena ini sangat mengaruhi besarnya batang ya teman-teman. Jadi kalau batang ini sudah besar, sudah kokoh sehat kayak gini ya, ini harus dijaga, tanamannya akan bisa bertahan lebih lama umurnya gitu ya teman-teman. Kayak gitu, kayak gini, seperti inilah keadaannya ya teman-teman. Oke, seperti inilah keadaannya. Untuk panen pertama nanti akan saya juga buatkan videonya, akan saya upload juga, dapat berapa kilo untuk 1 greenhouse ini. Totalnya ada 68 tanaman. Oke teman-teman, jadi saya akan buatkan videonya dapat berapa nanti panen pertama. Panen kedua juga akan saya buatkan videonya dapat berapa. Ini teman-teman bisa jadikan referensi apabila ingin menerapkan pertanian organik dengan metode jadam ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya penampakan dari cabai organik kita varietas Ori 212 umur 81 HST teman-teman. Saya menanam pada awal April ya, 1 April itu saya menanam dengan menggunakan bibit lokal sini aja, lokal yang ditanam di pembenihan lokal sini aja, enggak pakai beli di pabrik-pabrik atau toko pertanian. Karena saya memikirkan bahwa kayak benih lokal itu jauh lebih bisa beradaptasi dengan kondisi alam pada wilayah sekitar kita ya teman-teman, karena sudah teradaptasi generasi demi generasi, jadi cocok untuk wilayah kita masing-masing, jadi spesifik lokasi kayak gini teman-teman menamakannya. Jadi bagaimana, apakah buahnya kurang umur segini, apakah buahnya tidak kalah dengan konvensional? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, agar saya semangat untuk membuat video agar saya semangat untuk membuat video, terus membagikan ilmu-ilmu yang saya terapkan pada greenhouse ini. Apapun saya terapkan akan saya share kepada teman-teman supaya teman-teman bisa menjadikan referensi. Oke, kayak gitu ya. See you next time. Bye.